Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel PSA dan jumpa lagi dengan saya, Pramita Sari Aryani. Kali ini kita akan membahas tentang materi sejarah kelas 10 semester 1, lebih tepatnya sejarah peminatan, yang membahas mengenai sejarah dan manusia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Sejarah adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu, kemudian berhubungan erat dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Di mana ketika peristiwa masa lalu tersebut tidak terjadi, maka sekarang dan masa yang akan datang tidak akan seperti ini. Sebagai contoh saja, ketika para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia di masa lalu, kita rasakan kemerdekaan sekarang ini dan bisa hidup bebas, tersenyum, bahkan kita bisa belajar secara online seperti ini. Hubungannya ke masa yang akan datang, kita masih tetap bisa menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia. Bayangkan saja ketika kemerdekaan tidak berhasil direbut oleh para pejuang Republik Indonesia, maka kita sekarang ini tidak bisa hidup bebas seperti ini, atau akan berdampak ke masa yang akan datang, di mana sumber daya alam kita akan habis, kemudian anak dan cucu kita akan merasakan kelaparan. Ilmu sejarah bisa dikatakan unik loh. Hal ini dikarenakan sejarah hanya terjadi sekali seumur hidup, artinya tidak bisa terulang. Kemudian ada 3 unsur penting di dalam sejarah. Untuk mempermudah kalian bisa mengingat dengan inisialnya dulu. Yang pertama M, yaitu manusia. Manusia merupakan tokoh utama atau penentu dalam peristiwa sejarah. Yang kedua, R, ruang, yaitu tempat terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Dan yang ketiga, W, waktu. Ketika sejarah diceritakan, pasti harus mencantumkan waktu di dalam cerita tersebut. Sebagai contohnya saja, ketika ada sebuah cerita yang membahas tentang manusia, ruang, tetapi waktunya tidak disebutkan, hal tersebut tidak bisa dikatakan sejarah. Kenapa? Karena ketika cerita tersebut tidak menjelaskan waktu, maka tidak ada bukti otentik atau tidak ada bukti yang jelas bahwa cerita tersebut benar-benar terjadi. Bahkan cerita tersebut bisa dikategorikan sebagai dongeng saja. Kemudian, ketika ada cerita yang membahas manusia dan waktu, tetapi tempatnya tidak diceritakan, juga tidak bisa dikatakan sejarah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena M, RW tadi atau manusia, ruang, dan waktu merupakan ketiga hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Sejarah adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, di mana sejarah tersebut bisa diuji kebenarannya dengan meneliti atau dengan melihat 3 sumber ini. Yang pertama, sumber benda berupa goa, artefak, ataupun benda-benda lainnya yang ditinggalkan oleh masyarakat dulu. Yang kedua adalah tertulis, sumber tertulis seperti proklamasi, kemudian babat tanah Jawi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sumber lisan, di mana sumber lisan ini biasanya berupa cerita-cerita yang diturunkan dari nenek moyang, kemudian diturunkan kembali ke kakek dan sampai ke telinga kita sekarang ini. Nah, ketiga sumber tersebut merupakan sumber utama ketika kita ingin mencari atau menulis sebuah peristiwa sejarah. Sekarang ada ruang-ruang juga loh ternyata di dalam sejarah, di mana ruang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa, yang tentunya peristiwa ini benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian sejarah sebagai ilmu, contohnya saja hal yang kita lakukan sekarang ini, di mana mata pelajaran sejarah wajib dipelajari di SMA, bahkan diperdalam dengan sejarah peminatan dan sejarah Indonesia. Jadi bisa dikatakan dalam 1 minggu kalian bertemu 5 jam pelajaran sejarah. Kemudian sejarah sebagai seni. Ketika kita menulis sebuah sejarah, kita harus berimajinasi. Hal ini dikarenakan kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan melihat sendiri bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Maka imajinasi yang sesuai fakta lah yang bisa kita gunakan ketika menulis sejarah.
Ketika seseorang tidak bisa berimajinasi atau menghayalkan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam peristiwa tersebut. Contoh sejarah sebagai seni juga bisa kita lihat adanya lukisan-lukisan Insinyur Soekarno, kemudian lukisan-lukisan Candi Borobudur, atau bahkan Candi Borobudurnya juga bisa dikatakan sejarah sebagai seni, karena bangunan-bangunannya diukir begitu indah. Sebelum kita akhiri penjelasan pada hari ini, silahkan perhatikan tugas yang Ibu berikan berikut. Yang pertama, silahkan dicari 5 sumber sejarah sebagai seni, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai ilmu. Jadi masing-masing 5 berarti ada 15 yang harus kalian cari. Kemudian tugas kalian kirimkan di link di bawah ini, ada Ibu cantumkan di deskripsi, dan jangan lupa kasih nama kalian ya. Cukup sekian pada materi kali ini, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.